Perkenalkan, nama saya Bintang Farsa Barita dengan NIM 124-37003 selaku praktikan shift 13, praktikum geologi struktur dan dinamika. Jadi di sini saya ingin membuat video teman-teman untuk menjelaskan laporan sementara praktikum geostruktur di modul ke-6 itu dengan judul modul struktur penyerta sesar. Langsung aja kita ke soalnya teman-teman, soal LS-nya. Oke, jadi di sini laporan sementaranya cuma satu soal ya teman-teman. Tapi pertanyaan ada tiga atau tugasnya ada tiga yaitu A, B, C. Terlebih dahulu kita coba ketahui ya teman-teman data yang telah tersedia di dalam soal ini ada arah breksiasi, kemudian ada kedudukan gas fracture dan juga ada kedudukan shear fracture. Dengan tugasnya yaitu A buatlah diagram proses dari jalur sesar atau dari arah breksiasi yang telah diketahui datanya ya teman-teman. Kemudian buatlah diagram kontur dari data gas fracture dan kedudukan shear fracture. Kemudian di soal terakhir yang bagian C yaitu kita disuruh analisis jenis pergerakan sesar juga nama sesar dengan klasifikasi ganda. Lalu kita juga harus menentukan kedudukan bilang sesar, kedudukan net slip serta rate net slip terhadap sesar ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu di soal nomor satu ya, atau di poin A yaitu tentang jalur sesar melalui arah breksiasi ini datanya yang telah tersedia. Perlu teman-teman ketahui juga ya agar lebih mudah juga teman-teman agar copy paste gampang ke software Dipsnya. Jadi teman-teman perlu input atau perlu apalah ya ambil data-data dalam soal ini lalu kita buat dalam spreadsheet agar lebih mudah aja ya, teman-teman. Kita langsung aja ya ke soal A yaitu arah breksiasi. Kita copy lalu kita paste, kita masuk ke dalam software Dipsnya. Jangan lupa teman-teman untuk mengubah deep and deep directionnya ini ya menjadi strike right dan juga deep karena yang data yang kita punya itu strike deep ya teman-teman. Di project setting di strike deep ini ya langsung kita paste aja, jangan kita copy. Oke, kita langsung klik process preset ini atau diagram rosnya. Nah, jadi teman-teman di sini telah kita ketahui dan telah kita lihat juga ya bahwa diagram pusat ini terdeteksi di antara sudut 30 dan 40 ya teman-teman. 10, 20, 30, 40. Nah ini bisa kita kasih keterangan arah apresiasi. Ini yaitu antara 30 derajat sampai 40 derajat. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan sebenarnya arahnya kemana sih gitu kan. Ini kan jadi ambigu kalau antara 30 dan 40. Jadi untuk mengetahui arah pastinya teman-teman kita menggunakan diagram kontur. Nah, di sini sudah kita lihat kontur tertinggi ya teman-teman, titik maksimum lah ya. Kita menggunakan add user plan, kita letakkan di titik maksimum atau yang merah-merah inilah ya. Kita namakan dengan titik maksimum. Sip. Lalu di sini barulah dapat kita lihat nih arah pastinya yaitu strike 33 derajat dengan kemiringan 89. Jadi teman-teman langsung mengetahui nih bahwasanya arah breksiasi aslinya itu 33 derajat. Arah 0 derajat is dengan arah kemiringan dipnya itu 89 ya teman-teman. Sorry Pak, ini ada typo sedikit. Oke, nah betul ya, kita pastikan lagi. Oke, teman-teman untuk soal nomor satu sudah terjawab ya, yaitu diagram roset dari jalur sesar atau arah breksiasi. Kita langsung aja untuk ke poin B, yaitu kita membuat diagram kontur dari data gas fracture dan juga shear fracture.
karena di sini datanya sudah berbeda ya teman-temannya dari arah bereksiasi, jadi kita perlu add layer baru atau add new layer sini ya. Jangan lupa kita ubah seperti biasa, drag, drag dan dip. Lalu kita copy ya teman-teman dari spreadsheet yang sudah kita buat. Oke. Di sini perlu teman-teman lihat juga, sebenarnya saya sudah membuat data gas fracture dan juga surface fracture jadi satu ya teman-teman nih. Nah, tapi saya menginputnya satu persatu datanya karena apa? Nanti teman-teman lihat. Ini pertama kan gas fracture ya. Kita buat diagram konturnya. Oke, seperti ini. Kita dapat titik maksimumnya, langsung kita add insert plan-nya. Kita arahkan ke titik tertinggi seperti biasa. Sip, kita namakan dia dengan base. Oke, langsung aja kita add text. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu strike-nya berapa dan dip berapa. Oke, strike-nya itu 141 dengan arah kemiringan atau dip-nya 75. North 141 derajat east dengan arah kemiringannya itu 75 derajat. Ini kita namakan dengan structure. Oke, sudah kita buat di sini teman-teman ya. Selanjutnya kita memasukkan data shear fracture. Perlu teman-teman ketahui juga untuk membuat atau memasukkan menginput data shear fracture ini, teman-teman nggak perlu add new layer ya. Kita langsung gabungkan saja dengan data gas fracture. Nah, disinilah perbedaannya teman-teman nih. Kita copy dulu ya. Oke, kita copy, kita input ke dalam software disk. Sip. Nah, kita klik lagi diagram kontur. Oke, di sini jelas perbedaannya teman-teman ya. Yang tadi awal gas fracture titik maksimum di sini, sekarang setelah kita masukkan sisir fracture jadi ada titik maksimum lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba input ketiga-tiganya, kedua data ini, otomatis akan menemukan tiga titik maksimum kan, yang nantinya akan membuat bingung, ini titik siapa-siapa aja gitu kan. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa harus satu persatu datanya kita masukkan. Seperti biasa juga kita add user plan. Hmm, langsung kita add text juga ya teman-teman. Di sini sheet picture-nya itu 8188 strike. Not 81 derajat is deepnya 88. Oke, done ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah teman-teman untuk jawaban poin yang nomor 2 atau yang B ya. Kita di sini disuruh membuat diagram kontur dari data gas fracture dan shear fracture serta kedudukan umumnya. Oke, sudah clear. Langsung saja kita menjawab atau ya menjawab lah ya, menjawab poin yang C, di mana di sini kita disuruh analisis jenis pergerakan sesar tersebut, nama sesar dengan klasifikasi ganda dari data A dan B. Juga kita harus menentukan kedudukan bidang sesar, kedudukan net slip, serta right net slip. Nah, untuk dapat kita alihkan ini ke jenis pergerakan sesar, teman-teman, kita perlu membuat terrain terlebih dahulu ya. Jadi cara membuatnya itu kita klik view, klik stereo net overlay. Kita coba hidupkan grid overlay-nya, lalu kita custom. Nah, trennya ini kita dapat dari mana sih? Kita dapat dari data si arah beriksiasinya, yaitu, sabar, sorry, yaitu 33 ya teman-teman ya. Oke, 33 derajat. Oke, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, lalu kita buat
row, mana row-nya ya? Nih, oke, add row atau panah yang nantinya dapat menjadi acuan ini biar gampang aja teman-teman. Oh, sorry, kepencet. Kepencet. Dari titik sini kita zoom in dulu ya biar gampang. Lalu kita klik. Setelah kita dapat klik, kita arahkan ke titik pusat yaitu di sini. Kita zoom in lagi. Oke, sip, done. Di sini telah kita tandai dengan row ya trennya. Oke, sampai kita zoom dulu ya. Nah, sudah. Nah, lalu di sini untuk mendapatkan eh, jawaban dari kedudukan sesar ya teman-teman, serta kedudukan net slip dan rect net slip, kita membutuhkan bidang bantu. Gimana sih cara buat bidang bantu? Oke, kita add lagi user plan-nya. Kita klik di sini ya teman-teman, titik pertemuan antara shear fracture dan juga gas fracture. Kita zoom in. Oke, bidang bantu. Sorry, ini tipe ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kurang A saja. Sip. Setelah kita membuat bidang bantu, lalu kita membuat sesar ya teman-teman. Kita add in lagi, user plan lagi. Nah, sesar ini kita membuatnya dengan parameter harus menyentuh garis tren yang telah tersentuh juga atau berpas-pasan dengan garis batu ya teman-teman. Di sini coba, oke, bisa kita lihat mungkin di sini sudah pas. Oke, kita buat sesar, namanya sesar. Nah, sudah. Di sini perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam geologi struktur ada namanya sigma ya teman-teman, di mana sigma ini yaitu tegangan lah bisa kita bilang. Ada sigma satu, sigma 2, dan sigma 3. Tegangan utama, terbesar, menengah, sampai yang terkecil ya teman-teman. Jika dia sudah lebih dari 90 derajat itu bisa kita identifikasi bahwasanya itu tekanan tegangannya kuat ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwasanya antara gas fracture dengan eh, di sini ada shear fracture-nya itu dapat kita saksikan bahwasanya di sini dapat terlihat tidak lagi membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi ini kita asumsikan bahwasanya ini sigma satu ya teman-teman. Karena dia lebih dari 90 derajat. Otomatis tegangannya bisa kita bilang besar lah ya. Sigma satu. Lalu sigma 3 ya di sini karena dia kurang dari 90 derajat ya. Bisa kita lihat ya teman-teman. Sudut kayak sudut lancip gitu dia. Sini ya. Nah, sigma 3. Lalu di antara itu rendah dan tinggi ada yang menengah, di mana titik-titik temu antara gas fracture dan shear fracture, yaitu sigma 2. Sini ya teman-teman. Oke, sip. Lalu kita buat penamaan dari garis-garis yang telah kita buat. Di sini tadi kita telah membuat sesar ya teman-teman. Di sini sesar kita dapatkan strike-nya itu 215 strike dan juga dip atau arah miringnya itu 80. 215 dan 80 ya. And 215 derajat is dipnya 80. Oke. Lalu di sini setelah sesar ada bidang bantu ya teman-teman. Bidang bantunya di sini kita dapat melihat untuk terbentuknya si net slip ini yaitu menggunakan polar net ya teman-teman. Di sini kita nonaktifkan dulu si customnya.
Nah, kita pakai polar. Oke, nah di sini karena kedudukan bidangnya ini telah kita dapatkan, lalu kita masuk ke bidang sesar teman-teman nih. Bidang sesar kan udah kan ya? Sorry, kita selanjutnya mencari kedudukan net slip. Di mana net slip kita dapatkan dari sini teman-teman nih. Net slip itu dari arah north sampai ke titik si tanda panah ini ya. Kisaran 10, 20, 30. 30 ini kita bisa asumsikan 32 lah ya teman-teman ya. 32. Jadi sini net slipnya 32 serta dipnya arah ke dalamnya itu titik temunya di sini kita asumsikan 12. Oke, sini net slip yaitu north 32 derajat east dengan dip atau arah kemiringan yaitu 12. Oke, kita oke. Sesar dan net slip sudah. Lalu berikutnya yaitu rek net slip ya teman-teman. Nah, rek net slip ini kita dapatkan dari antara tren dan juga si titik sesar ya teman-teman. Di sini nih. Ini mungkin 2 derajat lah ya karena terbilang cukup kecil ya teman-teman. Coba zoomnya ini agak aneh-aneh nih. Nah, oke. Text di sini kita rek net slip yaitu 2 derajat ya. Di sini nggak ada simbol derajat ya mungkin teman-teman. Atau saya juga belum nyari. Jadi kita tulis derajat aja ya. Oke, di sini data-data yang sudah kita input dan sudah kita dapatkan kedudukan namanya sudah selesai teman-teman nih di poin C. Dan yang terakhir yaitu di sini kita diminta untuk nama sesar ya dengan klasifikasi banda yaitu jenis sesar dan juga mungkin nama sesarnya teman-teman. Karena dapat kita identifikasi di sini kenapa eh, pergeseran-pergeseran ini dapat kita ketahui ya teman-teman. Sorry, dapat kita ketahui karena dia memiliki pergeseran miring gitu, pergeseran miring antara gabungan deep slip dengan strike slip ya teman-teman. Jadi dapat kita asumsikan bahwasanya ini adalah oblique slip fault teman-teman. Dan juga dapat didukung dengan data reknet slipnya yaitu sebesar 2 derajat ya teman-teman. Kita teks saja. Sini namanya itu oblique slip fault. Ini jenisnya ya, sorry. Namanya yaitu normal left slip fold. Oke, ini dia poin terakhir yang kita jawab yaitu nama sesar yang terbentuk. Kita taruh dalam aja lah ya. Oke, nah jadi nomor satu sudah kita jawab di sini teman-teman. Arah breaksiasinya nomor dua kita jawab di sini teman-teman. Di gas fracture dan si shear fracture teman-teman. Lalu di poin C sudah kita dapatkan sesar lalu net slip ya teman-teman, sesar, kedudukan bidang sesar, kedudukan net slip dan juga rek net slip. Oke, jadi mungkin sekian teman-teman yang bisa saya dapat jelaskan mengenai laporan sementara modul ke-6. Jika saya ada salah kata atau mungkin cara saya salah dan penyampaian saya kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih atas atensi.